mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Shalom jemaat LCS Kudus dimanapun kita semua berada. Biarlah pagi hari ini kita mempunyai iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Won't look back. I keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. But then when you say that you are mine, I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. I won't look back. I'll keep moving forward. I won't look back.
tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu.
Kenakan semua masa depanku, kenakan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang sekali kembali menjumpai semua saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan senantiasa memelihara kita semuanya. Minggu lalu kita telah belajar dari Pastor Budi tentang Vision Sunday 2021. Gereja kita ada di tema Greater Destiny. Dan saya percaya itu telah memberkati kita semua. Tidak saja memberi pengetahuan di kepala kita bahwa kita tahu Tuhan punya tujuan-tujuan yang besar dalam kehidupan kita ketika memilih kita, mengkuduskan kita, dan ingin memakai kita sebagai alat kebenaran di tangannya. Tapi itu menjadi sebuah rema yang mengubah kehidupan kita, saudara dikasih Tuhan. Sehingga tidak sekedar pengetahuan, tapi sebuah kebenaran yang mengubah kehidupan kita semua. Dan hari ini saya ingin untuk kembali mengingatkan itu kepada kita semua supaya tidak sekedar menjadi pengetahuan yang kita lupakan. Saya sangat merindukan bahwa kita, khususnya FJF Kudus, setiap Anda, ya setiap pribadi-pribadi menjadi orang yang hidup dengan destiny Tuhan. Sehingga hidupmu bukan hidup yang biasa, tanpa tujuan. Tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahkan saya tidak ingin bahwa Anda tidak tahu dalam setiap kejadian demi kejadian yang mungkin terjadi ya bagi saudara secara pribadi, keluarga, ataupun kita semua sedang menghadapi COVID yang belum selesai. Ya, kita tidak tahu bahwa itu ya adalah sesuatu yang diizinkan baik secara pribadi maupun secara bersama-sama untuk sebuah tujuan-tujuan yang besar yang saya percaya ada di balik situasi-situasi yang saya dan saudara sedang hadapi. Nah, karena saya percaya kalau orang tahu bahwa di balik COVID ini Tuhan sedang mengerjakan hal-hal luar biasa, baik secara pribadi, keluarga, ya secara gereja. Kalau kita tahu Tuhan sedang bekerja, maka sampai kapanpun, apapun situasi yang diakibatkan oleh karena COVID ini, kita tahu kita dapat melaluinya. Kita dapat terus berjalan. Kita terus dapat melalui hari-hari yang buruk sekalipun. Dan percayakah saudara bahwa orang yang menemukan destiny Tuhan dalam kehidupannya akan selalu percaya dia akan terus menjadi pemenang. Ya, dia akan terus jadi pemenang. Dia akan terus menjadi orang yang melihat mujizat Tuhan terjadi. Dia akan terus melihat keluarganya justru ya akan mengalami terobosan. Dia akan terus melihat pekerjaannya justru mengalami terobosan. Bisnisnya mengalami terobosan. Dan jauh lebih daripada setiap berkat-berkat jasmani yang kau harapkan terjadi di balik COVID ini. Jauh lebih daripada itu semua, Anda menemukan bahwa hidup Anda adalah alat kebenaran yang mau dipakai Tuhan di masa-masa sukar ini. Supaya dunia di sekitarmu melihat perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan besar Tuhan lewat kehidupan saya, lewat kehidupan saudara. Sebuah perjalanan yang pasti akan mengubah kehidupan saudara. Ketika kita tahu kita adalah orang-orang yang dipilih, dikuduskan, dan mau dipakai Tuhan sebagai alatnya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia
Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita. Tuhan telah memilih kita. Saya percaya bahwa Dia memilih kita bukan kita yang terbaik. Dia memilih kita bukan kita orang yang terhormat. Dia memilih kita bukan karena kita sempurna dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang sering jatuh di dalam dosa, bahkan jatuh dalam kesalahan yang sama. Tapi mengingatkan kita semuanya bahwa Dia memilih kita berdasarkan kasih karunia. Dia memilih kita berdasarkan kasih-Nya untuk saya dan untuk saudara. Sehingga saya katakan tadi bahwa hari ini hanya untuk mengingatkan kembali kita bahwa Greater Destiny adalah sebuah undangan. Ya, Tuhan mengundang kita secara pribadi maupun secara gereja untuk hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan memiliki panggilan dan tujuan yang mulia untuk setiap kita. Bayangkan, saya merenungkan dalam sepanjang minggu ini ketika mendengarkan kembali khotbah dari Pastor Budi, baca kembali, merenungkan kembali. Wow, you bayangin, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Memilih saya, memilih saudara, yang saya katakan tadi tidak berdasarkan kebaikanmu, tidak berdasarkan kesempurnaan yang mungkin jadi ukuran manusia, tapi memilih berdasarkan kasih karunia. Memilih berdasarkan karena Dia mengasihi saya dan mengasihi saudara semuanya. Kemudian mengundang kita secara pribadi. Kemudian secara gereja untuk sadar, hey, Tuhan memilih kita untuk sebuah tujuan. Tuhan memanggil kita untuk sebuah tujuan yang mulia, yang dahsyat, yang luar biasa untuk setiap orang. Nah, tentu dengan kita menyadari bahwa Tuhan mengundang kita, Tuhan memilih kita untuk sebuah tujuan, untuk sebuah destiny Tuhan dalam kehidupan saudara. Selama kita ada di muka bumi ini, maka harusnya itu membuat kita sadar. Kemudian mulai belajar isi hati Tuhan untuk kita. Isi hati Tuhan untuk gereja. Betapa ternyata harusnya kita sadar. Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai gereja. Gereja sangat dicintai Tuhan. Betapa mulia destiny Tuhan yang disediakan bagi kita dan bagi gerejanya. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengarkan ini baik-baik. Kita adalah umat yang terpilih, yang dipilih. Dan umat yang dipilih itu adalah umat kepunyaannya Tuhan. Saya dan saudara adalah kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Harta kesayangannya Tuhan. Dengarkan baik ini. Ya, bukan makhluk lain yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Bukan malaikat yang membuat Dia mati di kayu salib. No. Tapi saya dan saudaralah yang membuat Dia datang ke muka bumi ini. Dengan satu tujuan saja. Mati di kayu salib. Menebus setiap dosa muka bumi ini. Memilih saya dan saudara. Memilih keluarga saudara. Memilih gereja Tuhan sebagai umat kesayangannya. Punyakah Dia pilihan? Punyakah Dia pilihan? Sekali lagi. Punyakah Dia pilihan untuk memilih yang lain? Punyakah Dia pilihan untuk tidak mati di kayu salib? Kalau Anda lihat pergumulannya di Taman Getsemani, Anda akan melihat pilihan itu. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Anda tahu janjinya
membuat dia ada di kayu salib. Janjinya membuat paku, memakukan tangannya, kakinya. Janjinya membuat mahkota duri ada di kepalanya. Janjinya membuat dia bertahan di kayu salib sampai dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Karena dia mau memilih saya, memilih saudara, memilih gereja sebagai umat kesayangannya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Gereja adalah imamat kudus yang didirikan dengan Yesus sebagai the living stone. Sebagai batu penjuru yang hidup. Yang menjadikan kita juga yang dulunya batu-batu yang mati. Namun oleh penebusan Yesus Kristus di kayu salib, oleh darahnya yang menebus kita menjadi batu-batu yang hidup. Pada waktu dia memilih kita, menguduskan kita, dan mau menjadikan kita sebagai alat kebenaran di tangannya. Dengarkan baik, kita dulu adalah batu yang mati, batu yang dibuang, batu yang gak ada guna, batu yang gak punya tujuan, hidup yang gak punya tujuan, hidup tapi mati, hidup tapi gak punya tujuan. Tapi di dalam Yesus kita dipilih, ditebus, dikuduskan. Dan hidup kita yang mati menjadi hidup yang hidup. Menjadi batu-batu yang hidup. Sebagai bagian dari sebuah rumah rohani. Apakah rumah rohani itu? Ya, gereja. Jadi gereja adalah sekumpulan dari batu-batu yang dulunya mati. Tapi menjadi hidup. Oleh karena batu penjuri, yaitu Yesus Kristus, telah hidup menjadi batu yang hidup. Buat semua batu-batu dalam gereja Tuhan yang dulunya mati menjadi hidup. Oleh karena kehidupan Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Kita dipilih, diistimewakan oleh Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib buat umat yang percaya, buat bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, dipilih menjadi bangsa pilihan, menjadi harta kesayangannya Tuhan, adalah sebuah anugerah. Sadarkah itu? Sadarkah Anda akan hal itu bahwa Anda dan saya adalah harta kesayangannya Tuhan. Dan itu adalah sebuah anugerah. Kita dipilih menjadi bangsa pilihan, milik kesayangannya, adalah sebuah anugerah. Sekaligus menyatakan hati Tuhan dan destiny Tuhan yang disediakan buat kita semuanya. Greater Destiny mengundang kita untuk hidup setiap hari dalam kesadaran bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerah, untuk menjadi miliknya. Sebagai objek cintanya dan untuk menerima penggenapan daripada janji-janjinya. Saudara, saya baca ini berkali-kali dan ingin menyampaikan kembali kepada saudara. Anda itu adalah objek dari cintanya Tuhan, dari kasihnya Tuhan. Dan saya percaya itu akan dinyatakan terus-menerus dalam kehidupan kita. Hari-hari dalam kehidupan kita. Saya, saudara, adalah objek dari kasihnya Tuhan, dari anugerahnya Tuhan. Dan dia menyatakan itu setiap hari bagi kita, bagi keluarga. Saya merenung bahwa setiap hari dalam kehidupan kita adalah hari-hari di mana cintanya Tuhan dan anugerahnya Tuhan dinyatakan. Saya merenung bahwa hari-hari dalam kehidupan kita adalah hari-hari di mana Tuhan senantiasa menyatakan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Waktu merenung ini saya diingatkan bahwa Dia datang supaya kita hidup
dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya dan saudara adalah objek daripada tujuan Tuhan datang di muka bumi ini untuk menyatakan kasih dan cintanya. Di hari-hari ini tentu kita merenung kenapa kita ada di situasi COVID. Kenapa keluarga kita menghadapi situasi COVID. Saya percaya bahwa kalau hari ini kita ada, dan saya percaya dipelihara Tuhan, karena Dia mencintai kita semuanya. Kadang kita mengukur cintanya Tuhan, anugerahnya Tuhan, penggenapan janji-janji Tuhan, dengan ketersediaan, ya, kebutuhan kita, tersedia yang kita perlukan. Kadang kita mengartikan cintanya Tuhan dengan tidak ada situasi buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa ya. Tapi apakah kalau Anda jadi objek daripada cinta dan janji-janji Tuhan yang akan digenapi, menghindarkan Anda dari lembah kekelaman, padang gurun, atau COVID yang telah berdampak kepada begitu banyak hal dalam kehidupan kita semua. Anda perlu paham ini, menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi objek daripada cinta dan janji-janjinya, tidaklah mengartikan bahwa Anda hidup tanpa lembah kekelaman, tanpa padang gurun. Karena sering justru Tuhan pakai lembah kekelaman untuk menyatakan penyertaannya. Karena justru sering padang gurun dipakai Tuhan untuk menyatakan janji-janjinya dan belajar percaya kepada Tuhan. Orang Israel harus melewati padang gurun untuk dapat mengenal dan mengetahui penggenapan janji-janji Tuhan. Lembah kekelaman sering harus kita lewati untuk tahu bahwa gada dan tongkatnya Tuhan justru itu yang menghibur kita. Saudara, sepanjang 2 minggu ini, saya beberapa kali membawa bantuan kepada teman-teman kita yang terkena banjir di kota Kudus. Ya, bersama dengan Bamak, bersama dengan API di Kudus, melihat ribuan orang yang ada di pengungsian. Duduk, tidur, ya, di gedung-gedung yang menjadi posko pengungsi. Saya merenung bahwa betapa stresnya mereka meninggalkan rumah yang sedang kena banjir. Mungkin barang-barang mereka, harta benda mereka masih kerendam banjir. Airnya belum surut. Ya, mereka ada di pengungsian. Tidur dengan ribuan orang, tidur dengan ratusan orang. Sambil mungkin memikirkan rumah mereka, sambil memikirkan usaha mereka, sambil memikirkan mungkin sawah mereka, ya, sambil memikirkan harta benda mereka yang mungkin hilang. Betapa stresnya mereka. Bahkan tentu di sana ada anak-anak Tuhan yang juga mengungsi. Betapa stresnya mereka. Dalam saya memikirkan itu, saya juga memikirkan, ya, beberapa waktu yang lalu di Manado terjadi banjir, bahkan ya ada rumah saudara saya yang separuh itu hilang gara-gara sungai di samping rumahnya itu meluap dengan tiba-tiba, kemudian menyambar separuh rumahnya hilang, harta bendanya hilang, uang, baju, sehingga hanya baju di badan yang tersisa. Dalam saya merenung semua itu, saudara, kalau ada di antara saudara yang tidak kena banjir, berarti hidup Anda masih jauh lebih baik keadaannya daripada mereka yang sedang ada di pengungsian. Namun apapun situasi yang ada di pengungsian ataupun keadaan saudara yang tidak kena banjir, apapun situasi kita semuanya, saudara, kalau kita umat kesayangannya Tuhan, kalau kita objek daripada cintanya Tuhan, objek daripada penggenapan janji-janji Tuhan yang akan digenapi, pertanyaan saya, percayakah saudara, apapun situasi saudara,
Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menjadikan kita sebagai objek daripada kasih dan cintanya. Pertanyaan saya, apakah Anda masih percaya Dia akan memelihara saya dan saudara? Dia akan terus menggenapi janjinya bagi saya dan saudara. Apakah saudara masih percaya itu? Saudara, mengingatkan kita, kalau seakan-akan Anda belum melihat janjinya digenapi, jangan berhenti percaya. Karena kadang justru penggenapan janji Tuhan tidak berupa uang, tidak berupa barang. Tapi justru kadang-kadang penggenapan janji Tuhan berupa orang yang Tuhan kirim kepada Anda untuk mengingatkan bahwa janjinya ya dan amin. Kadang-kadang penggenapan janji Tuhan masih berupa sesuatu yang Anda harus kerjakan, Anda harus siapkan. Supaya ketika janji Tuhan itu digenapi, Anda siap untuk menerima janji-janji itu. Bagi saya, kesuksesan penggenapan janji Tuhan itu adalah persiapan yang Anda siapkan sebagai orang-orang yang mau bertumbuh dewasa. Sebagai wadah yang Anda terus perkuat, perlebar, perluas. Untuk menjadi tempat di mana janji Tuhan itu, penggenapan itu, kesuksesan itu datang. Jadi bisa saja situasi sulit, banjir, ya, sakit, kerumitan dalam pekerjaan, kerumitan dalam usahamu, adalah saat-saat di mana engkau sebenarnya sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi lebih kuat, jadi lebih dewasa, jadi lebih berpengalaman, jadi lebih siap untuk janji Tuhan digenapi. Anda mungkin masih bingung maksud saya. Saudara, berkali-kali saya katakan bahwa Tuhan lebih suka mempersiapkan saudara menjadi orang dewasa, jadi orang kuat, orang yang siap untuk sampai kepada penggenapan janji Tuhan. Orang Israel tidak langsung dibawa Tuhan ke tanah yang dijanjikan, yang penuh susu dan madu. Mereka harus melewati padang gurun, karena padang gurun adalah masa persiapan bagi mereka untuk menjadi orang yang bisa menghadapi penduduk tanah Kanaan, karena mereka harus merebut. Ada peperangan, ada raksasa. Bayangkan dari budak dan Tuhan pindahkan mereka langsung masuk tanah Kanaan. Anda mungkin berpikir, kenapa Tuhan gak langsung singkirkan dengan kedahsyatan kuasa Tuhan setiap penduduk tanah Kanaan? Why? Kita kadang-kadang berpikir begitu kan? Tuhan singkirkan mara bahaya, Tuhan singkirkan penghalang, Tuhan singkirkan semua hal yang menjadi persoalan. Dan hidup kita baik-baik saja sampai pada penggenapan janji Tuhan. Bukankah sering Tuhan mengizinkan kita di masa-masa sukar? Maksud saya, masa-masa sukar, masa-masa sulit, ya hari-hari buruk yang mungkin engkau anggap sedang terjadi, yang sedang kau hadapi, adalah masa-masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Padang gurun menghasilkan orang-orang yang kuat dan dewasa selama mereka meresponi dengan hati yang benar. Tapi sepanjang dalam perjalanan padang gurun Anda tahu ada orang-orang yang tereliminasi, mati di padang gurun karena sikap mereka sendiri. Jadi saya berpikir begini bahwa kalau masa-masa padang gurun, kalau masa-masa lembah kekelaman dipakai Tuhan sebagai masa persiapan, berarti saya dan saudara sebagai umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, objek daripada cintanya, harus mengerti, ada bagian yang saya harus kerjakan. Kalau Tuhan memang sedang melatih saya, kalau Tuhan sedang memotong hal-hal yang tidak benar, dan kita harus berfokus kepada hal-hal yang prioritas dalam kehidupan kita, maka biarkan itu terjadi. Biarkan Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Sehingga Anda menjadi siap untuk menerima janji Tuhan. Yusuf
Perjalanan yang tidak mudah bagi seorang anak kesayangan dari Yakub. Dijual saudara-saudaranya, jadi budak, jadi pekerja di rumah Potifar, difitnah, ditinggalkan, dilupakan. Tapi Anda tahu perjalanan Yusuf yang tidak mudah itu justru mendekatkan dia kepada apa yang menjadi destiny hidupnya. Menjadi penguasa di Mesir. Dengarkan baik ini, kalau hari-hari ini Anda sedang merasa Tuhan, kalau saya umat kesayangan Tuhan, kalau saya umat pilihan Tuhan, kenapa saya di situasi begini? Kenapa keluarga saya ada di situasi begini? Dengarkan baik. Bisa saja hari-hari ini Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memakaimu menjadi orang-orang yang diberkati dan pada akhirnya menjadi berkat. Oleh karena itu sekali lagi, Greater Destiny mengundang kita untuk hidup setiap hari dalam kesadaran. Sadar, katakan sadar. Saya mau sadar, saudara mau sadar bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerah dan menjadi miliknya. Untuk menjadi objek dari cintanya dan untuk menerima penggenapan daripada janji-janjinya. Wow. Saudara dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati ya dengan apa yang disampaikan ya oleh Pastor Budi tentang Vision Sunday 2021, dan saya berdoa apa yang telah saya sampaikan tadi mengingatkan saudara semua bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan kalau itu adalah sebuah kebenaran, maka sadar, Anda tidak pernah sendiri. Keluarga Anda tidak pernah sendiri. Tidak pernah sendiri. Justru kita adalah orang-orang yang menjadi objek daripada anugerah, cinta, dan janji-janjinya akan digenapi dalam kehidupan. Bangun manusia rohanimu. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, saya katakan tadi, bangsa Israel begitu banyak yang tereliminasi di padang gurun karena bersikap tidak seperti yang Tuhan harapkan. Bersikaplah benar di masa-masa sukar ini, di masa-masa tidak mudah ini. Sebagai umat pilihan Tuhan, saya katakan tadi, sadar Anda pilihan Tuhan. Anda dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan Anda dipilih untuk menjadi alatnya Tuhan di hari-hari ini. Bangun manusia rohanimu. Bangun saudara dikasih oleh Tuhan. Saya katakan tadi bahwa salah satu hal yang perlu menjadi gaya kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang hadir di rumah, di komunitas kita sebagai gereja yang menjadi alat daripada kasih Tuhan. Sehingga ketika orang-orang melihat kita, mereka melihat walaupun kita ada di situasi COVID, kita menjadi orang-orang yang tidak putus asa. Tapi jadi orang-orang yang penuh semangat, penuh sukacita, penuh pengharapan, mengalami janji-janji Tuhan. Dan itulah gaya kehidupan yang dimana orang harus lihat terjadi bagi kita semua. Kalau Anda dipilih, dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan, jangan hidup sama dengan dunia ini. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 Anda akan lihat sebuah gaya kehidupan dari gereja mula-mula. Dan bagi saya itulah harusnya kita tunjukkan kepada dunia di hari-hari ini sebagai orang-orang yang hidup dalam greater destiny. Dalam tujuan Tuhan, bahwa Anda hidup dengan sebuah tujuan Tuhan. Mereka bertekun dalam ibadah dan duduk dalam pengajaran rasul-rasul. Anda gak mungkin datang ke gereja karena khususnya kita belum bisa ibadah di gereja. Tapi Anda bisa buat sebuah kegiatan di rumah-rumah Anda untuk berkumpul dengan keluargamu. Suami, istri, anak-anak, buat persekutuan doa. Belajar firman Tuhan bersama-sama. Waktu Anda dengar khotbah di online service, jangan lupa untuk membahas bersama-sama dengan anggota keluargamu. Saya melakukan itu dalam sepanjang 2020, bahkan saya masih lanjutkan sampai hari ini. Di mana saya, istri, dan 2 anak saya terus belajar setiap hari firman Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Itu gaya hidup yang harus kita kembangkan hari-hari ini sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, mereka hidup dalam kesatuan, kesehatian satu dengan yang lainnya. Saya katakan tadi mereka bersekutu, memecahkan roti, makan bersama-sama.
Buat momen-momen penting dalam setiap rumah-rumahmu, di mana rumah-rumahmu menjadi gereja yang hidup, yang hadir. Ya, gereja dipenuhi dengan kegembiraan yang tulus dalam memuji Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan mereka disukai semua orang. Wow. Dan mereka bertambah-tambah jumlahnya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara. Dan saya berdoa, ya, setiap saudara hari-hari ini boleh hidup di dalam destininya Tuhan. Temukan destiny Tuhan dalam kehidupan. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan? Hari-hari ini secara spesifik, apa yang harus terjadi dalam kehidupanmu sebagai orang-orang yang dipilih, dikuduskan, dan dipanggil dipakai Tuhan untuk menjadi alat kebenaran di tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar kembali tentang Vision Sunday, Greater Destiny, untuk mengingatkan kembali kami bahwa itu tidak menjadi sebatas pengetahuan di kepala kami, tapi menjadikan itu perenungan dalam kehidupan kami. Kami simpan di hati kami sebagai kebenaran, bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, sebagai umat kesayangannya Tuhan, sebagai objek daripada anugerah, cinta, dan janji-janji Tuhan akan digenapi. Hari ini, biar itu menjadi kebenaran yang mengubah kehidupan kami. Kami adalah objek daripada cintanya Tuhan. Kami adalah objek dari anugerahnya Tuhan. Kami adalah objek dari penggenapan janji-janji Tuhan. Biar kami boleh menyadari itu. Bahwa kami umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan yang diizinkan Tuhan ada di situasi COVID. Ada di situasi-situasi yang tidak enak. Situasi yang sulit. Namun kami tahu Tuhan yang memilih kami. Tuhan yang menyayangi dan mencintai kami tidak pernah meninggalkan kami. Kami umat pilihan Tuhan yang disayang dan yang dicintai Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Biar hari-hari yang mungkin Tuhan sedang mau kami mempersiapkan diri kami. Di hari-hari yang mungkin Tuhan sedang mau terjadi proses perubahan dalam kehidupan kami. Biar kami sadar kami harus mengikuti prosesnya Tuhan. Berubah menjadi semakin dewasa. Tumbuh menjadi semakin kuat. Sehingga kami menjadi alat yang dipakai Tuhan. Bukan saja menjadi objek yang diberkati Tuhan. Tapi kami rindu hidup kami menjadi alat. Di mana kami jadi alat yang memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami tidak mau hidup dalam keputusasaan. Kami tidak mau hidup dalam situasi kami mengasihi diri kami sendiri. Karena kami tahu apapun yang sedang terjadi yang diizinkan Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang akan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus dimanapun engkau berada. Apapun situasimu, apapun kondisimu. Biarkan kau menjadi objek daripada kasih, anugerah, cinta, dan janji-janji Tuhan digenapi. Kalaupun ada situasi sulit, sekali lagi Tuhan beri kekuatan untuk kita menjadi orang-orang yang berproses menjadi dewasa dan kuat. Dan terus temukan akan destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan biar hari ini terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan kasih dan setianya Tuhan. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang sakit engkau disembuhkan, yang lemah engkau dikuatkan. Kasih, penyertaan Tuhan menyertai kita hari ini, besok, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua saudara. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai kita berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan berkati. Shalom.